Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 10 akan menyajikan materi tentang suhu dan kalor. Nah, sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Karisma Soekarno Rizky, kemudian Hesti Julia Permatasari, dan Tarisa Putri Ramadhani. Nah, sebelum kita mulai diskusi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Nah, setelah berdoa, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu mengenai suhu. Suhu itu merupakan besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran panas yang terdapat pada suatu benda karena pengaruh suhu. Nah, teman-teman mungkin pernah meminum es atau meminum teh hangat, dan teman-teman ini berkata bahwa es itu dingin dan teh itu hangat. Nah, ukuran derajat panas dingin suatu benda inilah yang dinamakan dengan suhu. Nah, dari sini kita dapat mengatakan bahwa suhu teh hangat itu lebih besar daripada suhu es. Kemudian di sini kita dapat mengetahui bahwa suhu itu dapat berubah. Misalnya, teh hangat ini jika kita diamkan lama-kelamaan akan dingin, artinya suhu itu dapat berubah. Kemudian contoh lainnya ketika kita memanaskan air, air yang awalnya suhunya rendah, jika kita panaskan maka suhu air itu akan meningkat. Suhu akan berubah, lalu kita akan berpikir apakah yang membuat suhu itu meningkat? Kalau kita melihat air yang dipanaskan tadi, mengapa terjadi peningkatan suhu ketika dipanaskan? Ya, karena dia mendapatkan energi. Nah, energi inilah yang disebut dengan kalor. Nah, jadi kalor ini adalah salah satu bentuk energi. Ketika kemudian benda itu dikenai kalor, maka suhu benda itu akan meningkat. Makanya energi kalor ini biasanya disebut dengan energi panas. Nah, jadi pada kasus ini sumber kalornya yaitu api. Makanya dengan adanya api, suhu bisa meningkat. Nah, selanjutnya alat ukur suhu itu adalah termometer. Prinsip kerja termometer adalah berdasarkan pada pemuaian atau panas yang dipancarkan. Nah, pada termometer yang biasa kita jumpai itu terdapat di dalamnya itu air raksa. Air raksa ini jika terdapat suhu yang tinggi, dia akan memuai. Memuai itu dapat memanjang maupun melebar. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa skala termometer, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Keempat skala tersebut memiliki batas atas dan batas bawah yang ditetapkan dengan suhu es ketika mencair, itu pada batas bawah. Sedangkan pada batas atas itu ditentukan dengan suhu pada air mendidih. Skala atas Celsius adalah 100, sedangkan bawahnya itu 0. Kemudian Reaumur itu atasnya 80, bawahnya 0. Fahrenheit 212, bawahnya 32, dan Kelvin atas 373, sedangkan bawahnya itu 273. Nah, berdasarkan batas skala itu, kita dapat lihat bahwa skala tersebut memiliki perbandingan skala. Nah, pada perbandingannya, skala Celsius itu 5, skala Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin itu 5. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi panas. Nah, disebut panas karena kalor ini dapat menaikkan suhu pada suatu zat. Efek yang ditimbulkan dari kalor ini adalah dia dapat merubah suhu zat dan mengubah wujud zat. Contohnya pada kasus air yang semula panas, tadinya dibiarkan lama-kelamaan suhunya berubah, yaitu dia melepas kalor. Tapi ketika dipanaskan, ia menerima kalor.
Jadi, besar kalor yang diresap atau diterima tadi dapat dirumuskan dengan V sama dengan M kali C kali delta T, di mana M adalah massa benda, kemudian C adalah kalor jenis, dan delta T adalah suhu tinggi dikurangi dengan suhu rendah. Selanjutnya, kalor mengubah wujud zat. Contohnya, saat kita memanaskan air, jika air itu mendapatkan banyak kalor, maka air itu akan menguap. Nah, di sini terdapat perubahan wujud zat dari cair ke gas. Contoh lainnya adalah es batu. Jika air tidak mendapatkan kalor tetapi mendapatkan suhu dingin, maka air membeku, yaitu merupakan perubahan wujud dari cair ke padat. Kalor dalam satuan SI itu sendiri satuannya adalah joule, dengan 1 kalornya sama dengan 4186 joule. Yang selanjutnya ada perpindahan kalor. Kalor berpindah dari suatu tempat atau benda ke yang lain dengan 3 cara. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Kalor itu dapat berpindah itu sebagai contoh pada saat kita memanaskan besi. Dari ujung yang satu, lama-kelamaan panas itu akan sampai pada ujung yang lainnya. Artinya, kalor itu dapat berpindah. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor yang tanpa disertai dengan partikel-partikel zat tersebut. Misalnya kita memanaskan besi, maka panas itu akan sampai ke ujung lain tanpa partikel-partikel besi itu berpindah. Hanya energi kalornya saja yang berpindah. Yang selanjutnya konveksi, itu contohnya saat memanaskan air. Perpindahan kalor secara konveksi itu adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zatnya itu sendiri. Ketika kita memanaskan air, tentu yang pertama kali naik suhunya itu adalah yang di bagian bawah ini, yang pertama akan panas. Maka partikel-partikel air yang ada di bawah itu akan naik ke atas, dan yang di atas itu akan turun ke bawah. Maka artinya di situ terjadi perpindahan partikel dari zatnya itu sendiri. Yang terakhir, perpindahan kalor cara radiasi adalah perpindahan kalor yang tanpa disertai dengan zat perantara. Contohnya yaitu panas matahari yang sampai ke bumi. Kita tahu bahwa di luar angkasa atau di luar bumi itu tidak ada zat perantara. Tetapi panas matahari itu bisa sampai ke bumi. Inilah yang dimaksud dengan perpindahan kalor dengan cara radiasi. Kaitan mengenai suhu dan kalor dengan biologi yang akan dijelaskan melalui sebuah ilustrasi sebagai berikut. Udin dan Nunu. Suhu dan kalor. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengamati bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan di kehidupan sehari-hari. Nunu, kamu lagi ngapain? Aku sedang menjemur pakaian. Iya, aku tahu. BTW, kok baju basah bisa jadi kering ya? Entahlah, sudah kodratnya begitu. Kok kayaknya rasanya di luar panas banget ya? Iya ya, aku jadi haus. Kayaknya apa yang kita rasakan ada hubungannya dengan bagaimana jemuran itu bisa kering. Ah iya, kamu benar juga ya. Sepertinya karena panasnya matahari membuat air-air yang ada di dalam baju menguap sehingga menjadi kering. Seperti halnya kita yang berada di bawahnya terik matahari, lama-kelamaan akan kepanasan dan menjadi dehidrasi. Wow, kamu hebat juga. Ada suara air mendidih. Bagaimana cara mematikannya ya? Au, panas sekali. Ya jelas panas, jangan dipegang badannya. Jika ingin memegang cairan tersebut, peganglah gagangnya, karena gagangnya tidak menghantarkan panas. Tahukah kalian dari kedua peristiwa yang kami alami tadi merupakan sumber energi panas? Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas.
Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Sekarang mari kita coba. Gesekkan kedua tangan kita selama beberapa saat. Nah, apakah yang kalian rasakan? Tanganku terasa sedikit panas. Jika kalian merasakan hal yang sama, itu artinya kalian telah mengeluarkan energi panas. Energi panas tidak hanya berasal dari matahari, tetapi melalui gosokan antara dua benda juga dapat menghasilkan panas. Saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semangat berpuasa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.